Seperti diketahui masyarakat, ini bukan untuk pertama kalinya Maxdon berurusan dengan pihak Polda Metro Jaya berkaitan dengan kasus tindakan kekerasan yang dilakukannya. Namun dalam kasus pelecehan seksual dan penganiayaan mantan pembantu rumah tangganya hingga kini tidak terdengar kelanjutannya. Kabar yang terdengar mantan pembantu rumah tangga Maxdon itu menarik gugatannya tanpa alasan yang jelas. Lantas bagaimana dengan kasus kekerasan yang dilakukannya terhadap dua karyawan Pulau Air itu? Berikut keterangan. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan Anda bisa menyaksikan berbagai informasi aktual dan akurat yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Sekarang kita simak dulu kilasan tayangan sore ini. Pemirsa, lagi-lagi suami Imaniar Maxdon terkait kasus hukum. Setelah pernah dilaporkan ke Polda karena kasus penganiayaan dan pelecehan seksual dengan pembantu rumah tangganya, kini Maxdon dilaporkan karena tuduhan penyiksaan terhadap salah seorang karyawan di restoran di Pulau Air. Simak pula kisah sejumlah atlet dalam melakukan ibadah puasa di tengah-tengah latihan fisik yang berat. Apa rahasia mereka agar puasanya tetap berjalan lancar? Simak pula pemirsa perjalanan spiritual mantan penyanyi rock Hari Mukti. Setelah menyatakan berhenti dari dunia menyanyi, Hari Mukti mengabadikan seluruh hidupnya untuk kegiatan agama. Pemirsa, belum lagi kasus penyiksaan dan pelecehan seksual terhadap pembantu rumah tangganya selesai, suami penyanyi Imaniar Maxdon kembali berurusan dengan masalah hukum. Kali ini Maxdon dituduh melakukan penyiksaan terhadap salah seorang karyawan dari sebuah restoran di Pulau Air. Pemirsa, suami penyanyi Imaniar Maxdon kembali berurusan dengan masalah hukum. Setelah kasus pelecehan seksual dan penyiksaan terhadap pembantu rumah tangganya beberapa waktu lalu, maka di bulan suci Ramadan ini Maxdon kembali terjerat kasus penganiayaan terhadap petugas front office dan satuan pengaman atau satpam di tempat rekreasi Pulau Air di Kepulauan Seribu 18 November lalu. Maxdon melakukan pemukulan terhadap kedua karyawan tersebut yang menyebabkan salah satu di antaranya dirawat di rumah sakit. Sikap kasar Maxdon terhadap kedua karyawan Pulau Air itu dimulai ketika kedua karyawan tersebut menegur dan meminta Maxdon untuk membayar biaya sandar kapal Princess yang ditumpanginya ke Pulau Air tersebut. Sesuai dengan peraturan, jika ada pengunjung yang menggunakan kapal sewa yang bukan milik Pulau Air, maka akan dikenakan biaya jika berlabuh di Pulau Air. Namun agaknya sikap dua karyawan Pulau Air itu tidak berkenan di hati Maxdon, sehingga suami Imaniar ini melakukan sikap kasar dan beringas kepada karyawan Pulau Air tersebut. Akibat tindakannya itu, sejak hari Sabtu 24 November lalu, Maxdon resmi menjadi tahanan di Polda Metro Jaya. Maxdon ditangkap di saat ia tengah berada di studionya. Untuk mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, Cek dan Dicek berusaha mengkonfirmasikan hal itu kepada Maxdon yang tengah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Sayangnya ketika itu Maxdon tidak bisa ditemui dan menolak untuk memberi keterangan kepada pers. Cek dan Dicek hanya menemui istrinya Imaniar yang tengah dimintai keterangan dan juga pengacara Maxdon yang ikut mendampingi Imaniar ketika itu. Saat dikonfirmasi pun Imaniar hanya memberikan keterangan singkat-singkat saja. Apakah Imaniar tahu kronologis kejadiannya? Kayaknya belum bisa ngomong dulu. Pokoknya aku janji ini kan hari ini jam segini ya. Aku lagi tunggu, terus terang aku lagi tunggu Pak Kadit dan besok aku jawab selengkap-lengkapnya. Lantas apa status Imaniar dalam kasus kekerasan yang dilakukan Maxdon terhadap karyawan Pulau Air itu? Saya cuma penterjemah aja. Selama menjalani pemeriksaan, apa saja yang ditanya pihak kepolisian kepada Maxdon? Tanyanya yang umum-umum aja, yang seperti Anda baca di media. Ini untuk kedua kalinya Maxdon terjerat kasus kekerasan kepada bangsa Indonesia. Seperti diketahui pemirsa, status Maxdon sendiri di Indonesia saat ini adalah warga negara asing. Lantas bagaimana Imaniar menanggapi sikap suaminya yang kerap melakukan penganiayaan terhadap orang lain itu? Penganiayaan yang gimana ya? Soalnya itu nggak tanpa sengaja dan nggak ada niat demikian. Dalam pemeriksaan tadi kita nggak bisa ngambil kesimpulan bahwa itu Iya. belum bisa, itu terlalu cepat ya. Ini kan ada asas praduga tak bersalah gitu loh. Sebelum kasus ini ditangani pihak kepolisian, kabarnya Maxdon telah melakukan upaya damai. Apakah Imaniar mengetahui hal itu? Betul, kita udah damai. Nah ini yang kita nggak tahu kenapa terus lagi itu kayaknya nggak tahu di situ. Biaya pengobatan apa segala macam kayaknya udah nggak ada masalah. Kalau ya, misalnya aku soalnya nggak tahu ke Masalah ceritanya gimana, kegiatannya gimana,
Aku nggak bener-bener nggak di tempat. Seperti diketahui masyarakat, ini bukan untuk pertama kalinya Maxdon berurusan dengan pihak Polda Metro Jaya berkaitan dengan kasus tindakan kekerasan yang dilakukannya. Namun dalam kasus pelecehan seksual dan penganiayaan mantan pembantu rumah tangganya hingga kini tidak terdengar kelanjutannya. Kabar yang terdengar mantan pembantu rumah tangga Maxdon itu menarik gugatannya tanpa alasan yang jelas. Lantas bagaimana dengan kasus kekerasan yang dilakukannya terhadap 2 karyawan Pulau Air itu? Berikut keterangan Kadis Pen Polda Metro Jaya Anton Bahrul Alam yang ditemui cek dan dicek Senin 26 November kemarin. Kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya, dilaporkan ke sini. Nah, kita sudah memeriksa saksi sebanyak 4 orang. Kemudian dari pemeriksaan saksi jelas yang bersangkutan bisa dijadikan tersangka. Maka itu sekarang ditahan di Polda Metro Jaya dan sekarang dalam pemeriksaan. Tentang kasus pelecehan seksual dan penyiksaan terhadap pembantu rumah tangga yang pernah dilakukan Maxdon, mengapa hingga kini tidak ada kabar beritanya? Benarkah pihak pembantu rumah tangganya menarik tuntutannya itu? Kasus pembantu ditangani juga, masih dalam proses. Di Polres. Secepat ini, kalau ini kan langsung dia ditangkap. Ya, karena kan sudah kedua kali laporannya. Jadi kalau tidak ditahan nanti bisa berulang-ulang. Jadi seseorang ditahan itu karena bisa mengulangi perbuatannya, ya. Bisa nanti dia menghilangkan barang bukti, bisa juga nanti dia melarikan diri dan sebagainya. Apalagi ini orang asing ya. Jika terbukti bersalah, berapa lama Maxdon akan menjalani tahanan? Itu bisa 2 tahun 8 bulan, bisa 4 tahun juga. Tergantung nanti kasusnya ya, dilihat. Iya, dari visumnya. Pemirsa, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Maxdon ini memang cukup menarik. Meski status Maxdon saat ini sudah resmi menjadi tersangka, namun memang tidak mudah untuk mendapatkan informasi lengkap terutama dari pihak korban Sudiono. Bahkan pihak Pulau Air yang diwakili manajernya Sri Utami menolak untuk memberi keterangan. Begitu pula pernyataan pengacara Sudiono Adardam Eshak pada pers sama sekali tidak memperlihatkan fungsinya sebagai pengacara yang membela korban. Menurut Adardam SH, semua persoalan Maxdon dengan Sudiono sudah selesai. Karena ini sudah kita selesaikan secara musyawarah kekeluargaan, kelihatannya tidak ada alasan lagi bagi kami untuk mengekspos fakta material yang terjadi sebetulnya. Jadi kita juga minta kepada rekan-rekan pers, karena kita juga harus memberikan goodwill kepada Pak Maxdon dan keluarga, juga kepada Pak Ari. Kelihatannya kami tidak pada posisi untuk kembali mengungkap fakta material yang terjadi pada tanggal 18 November itu. Tentang jalan damai yang telah ditempuh oleh Maxdon dan Sudiono, Adardam menolak membicarakan soal berapa besar ganti rugi yang telah diberikan. Kita tidak minta, karena kita kembali kepada ini sifatnya adalah perdamaian secara kekeluargaan. Kita di sini tidak bicara masalah rugi segala macam. Kita lebih bicara bahwa ini sudah ada permohonan maaf dan kita sebagai umat muslim wajib menerima permohonan maaf. Kalau misalnya ada dia kerugian fisik, kerugian material, mungkin kita dari pihak perusahaan akan menanggungnya. Meskipun sedang menjalankan ibadah puasa, tapi ternyata para atlet kita tetap melakukan latihan-latihan fisik seperti biasanya. Lalu pemirsa, apa kiat mereka supaya tetap bugar berpuasa sambil latihan olahraga? Kali ini Cek dan Dicek sengaja mendatangi sejumlah atlet untuk melihat aktivitas latihan mereka selama bulan puasa ini. Untuk itu Cek dan Dicek mendatangi mantan peragawati dan model Larasati yang kini juga menjadi atlet berkuda di Pacuan Kuda Ciganjur, Jakarta Selatan. Tentang kegiatan latihan mereka di bulan puasa ini, ketiga atlet itu memberikan penjelasan. Puasa tidak puasa, bertanding tidak bertanding, saya setiap hari latihan. Rata-rata 2-3 jam. Paling setengah jam atau sampai 45 menit sih bedanya, cuman karena kita mesti buka puasa ya, biasa selesai juga jam 6:30 gitu, nggak beda-beda jauh gitu, jadi ya nggak ada terlalu beda jauh lah sama latihan biasa gitu. Lalu bagaimana dengan waktu latihannya? Apakah mengalami perubahan? Di hari puasa kalau kuat sama tergantung cuaca dan ya suasana. Dan kalau lagi agak mendung bisa 3, kalau lagi agak panas 1-2. Jam latihannya tetap, cuman mungkin fisiknya agak dikurangin. Puasa juga pagi ada, cuman bedanya kita latihan biasa fisik sore, cuman ini diganti pagi karena kan biasanya habis sahur masih fresh atau gimana, jadi latihan fisiknya pagi diganti gitu.
Khusus untuk Larasati, selain dikenal sebagai atlet nasional berkuda, Laras juga dikenal sebagai seorang model papan atas. Dalam urusan berolahraga, apakah Laras tidak berniat beristirahat selama menjalankan puasa? Bulan puasa saya biasanya ada masalah berat badan, biasanya naik 4-5 kilo. Jadi kalau saya tidak imbangi olahraga bahaya sekali. Nggak masalah, memang yang terasa paling terasa awas nggak puasa aja awas sekali. Bayangkan saya latihan 3 jam di terik panas matahari, tapi indoor. Jadi kita ada tempat latihan yang beratap, jadi agak membantu sedikit lah. Ausnya itu yang nggak kuat. Kalau makannya aja sih masih bisa nahan gitu ya. Alhamdulillah sih dalam puasa ini malah lain aja gitu ya, kita nggak tahu merasa lebih fresh aja daripada hari-hari biasa gitu.